Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak terbilang. Andaikan kita akan menghitung nikmat Allah itu, tidak mungkin bisa menghitungnya, karena begitu banyak nikmat Allah itu. Allah sendiri menegaskan, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian akan menghitung nikmatku, tidak mungkin bisa menghitungnya, karena begitu banyak nikmat Allah itu. Sayangnya manusia kadang-kadang kurang bersyukur. Ini persoalan utama yang kita rasakan, kita kurang pandai bersyukur itu. Dan Allah mengingatkan kita di dalam satu ayatnya, Allah menegaskan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berdoa, yang doanya beliau itu menimbulkan tanya di antara sahabat-sahabat beliau. Umar berdoa, ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang sedikit. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang sedikit. Sahabat-sahabat beliau bertanya, hai Umar, apa maksud doamu itu? Beliau menyatakan, orang yang pandai bersyukur itu sedikit, dan saya mohon kepada Allah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sedikit. Maksudnya golongan orang-orang yang pandai bersyukur, karena orang yang pandai bersyukur itu ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya Umar mengutip ayat tadi, wa qalilun ibadiyas syakur. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, salah satu bentuk rasa syukur itu adalah suka bersedekah. Orang yang pandai bersyukur, maka dia tidak berat hati untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya. Dan sahabat-sahabat Rasul adalah mereka jago-jago dalam hal sedekah itu. Antara lain kita sebut saja salah satu di antara contoh itu bernama Utsman bin Affan. Dalam satu kesempatan Rasul bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, siapa di antara kalian yang akan bersedekah di jalan Allah? Utsman bin Affan kemudian acungkan tangan, saya ya Rasulullah. Apa yang akan kau berikan Utsman? Beliau menyatakan, saya akan sedekahkan 200 ekor unta. 200 ekor unta, bisa dibayangkan kaum muslimin berapa banyak yang dimiliki oleh Utsman. Rasul kemudian mengkalkulasi kebutuhan. Kata Rasul, masih ada kesempatan untuk menambah bagi yang lain. Siapa yang akan menambahkan? Tidak ada yang ngacung. Utsman ngacung lagi, saya ya Rasulullah. Berapa Utsman? 200 ekor unta lagi. 2 kali. Kali ketiga Rasul bertanya, Utsman lagi yang ngacung, 200 ekor unta lagi. Artinya dalam kesempatan yang sama, di detik yang sama, Utsman bin Affan mengeluarkan 600 ekor unta disedekahkan kepada Allah melalui Rasul Muhammad SAW. Itu artinya sahabat Utsman hatinya benar-benar tidak ada materi yang menumpanginya. Ada jarak antara hati dengan materi. Yang ada dalam hatinya adalah iman, yang ada dalam hatinya adalah Allah, yang ada dalam hatinya adalah keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membuka diri, mengikhlaskan sebagian dari hartanya dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh. Masih banyak contoh lain tentang kehebatan sahabat Utsman bin Affan itu. Di Madinah itu ada sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Sumur ini satu-satunya, karena yang lain sudah kering sumbernya. Yang ada cuma sumur ini miliknya orang Yahudi. Suatu ketika kemudian gelisahlah umat muslim karena air di sumur itu dijual mahal oleh orang Yahudi, karena memang tidak ada pilihan lain kecuali ke sumur itu. Kemudian Rasul Muhammad SAW memberikan tawaran kepada sahabat-sahabat beliau, siapa di antara kalian yang kelak mendapatkan air sumur atau mendapatkan sumber air di surga Allah? Saya ya Rasulullah, kata Utsman.
Caranya bagaimana? Kalau beli sumur itu, orang Yahudi yang punya itu silakan dibeli. Kemudian peruntukannya untuk kaum muslimin di Madinah. Didatanginya oleh Utsman bin Affan, di lobinya. Ternyata Utsman itu adalah pribadi yang suka melobi orang, punya daya lobi yang sangat piawai, sangat tinggi. Semula keberatan, lama-lama kemudian karena negosiasinya bagus, orang Yahudi itu kena juga dengan kesepakatan siang hari sumurnya untuk orang Yahudi yang memiliki sumur itu dipergunakan untuk apa saja silakan, malam hari untuk Utsman bin Affan. Pikirannya orang Yahudi, pasti aku yang menguasai sumur itu karena siang hari orang-orang akan ngambil air. Tapi Utsman punya pikiran lain. Setelah deal harganya, kemudian pembagian penggunaan air sudah disetujui, Utsman memberikan kebebasan kepada kaum muslimin, silakan ambil air malam hari sepuasnya. Begitu setiap malam, dan setiap malam. Begitu diberikan kesempatan, maka siang harinya mereka nggak ngambil air. Orang Yahudi merasa kalah hobi, kalah kesempatan, dan akhirnya siang hari tidak ada orang ngambil air. Yang ada adalah mengambil air pada malam hari, dan itulah keberhasilan Utsman bin Affan. Orang muslim tidak lagi kesulitan mencari sumber air bersih karena sudah dikuasai oleh Utsman bin Affan, dan sumber itu diberikan kepada kaum muslim. Luar biasa, dan itulah kehebatan Utsman bin Affan. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita sekarang? Apa yang akan kita lakukan untuk orang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasul. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang manfaat buat sesama. Manfaat apa? Pikirannya manfaat, ucapannya manfaat, tenaganya manfaat, hartanya manfaat, doanya manfaat. Pendek kata, tidak ada sekujur tubuh kita nih yang mubadir bisa kita pergunakan untuk kemanfaatan bagi orang lain, sehingga Allah meridhoi kita karena kemanfaatan yang luar biasa itu. Mari kita belajar dari sejarah. Sahabat Utsman bin Affan telah memberikan contoh terbaiknya, dan kita bisa meniru contoh-contoh lain. Kalau tidak sehebat Utsman, mungkin kita bisa meniru seorang nenek yang membagikan sebiji kurma kepada Rasulullah karena kepingin bersedekah. Dan kata Rasul, Allah cinta kepada sedekahmu ini walaupun cuma sebutir biji kurma, karena keikhlasanmu. Mau apa lagi sekarang kita? Alasan apa lagi? Tidak mau bersedekah karena kurang harta? Sedikit pun boleh. Kalau alasannya tidak punya harta, doa pun juga bisa. Tidak mampu berdoa, pikiran positif, bicara yang baik. Maka Rasul menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik. Qul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa, diamlah. Marilah kita terjemah, ambil ibrah dari peristiwa hebat ini, sehingga kita menjadi orang yang luar biasa dalam panggung kehidupan dan ditulis oleh sejarah dengan tinta emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.